Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam tatanan kehidupan beragama, hewan-hewan seringkali membawa makna mendalam yang melekat pada simbolisme dan peran mereka dalam budaya serta ajaran agama Islam. Terdapat keyakinan bahwa beberapa hewan memiliki keberuntungan tersendiri, mencerminkan kekuatan, kemakmuran, dan bahkan perlindungan dari yang gaib. Dari kuda yang melambangkan kekuatan, hingga semut yang mengajarkan kerjasama yang harmonis, video ini akan mengulas berbagai hewan yang dianggap membawa keberuntungan dalam tradisi Islam, mengungkap pesan-pesan spiritual yang tersembunyi di balik interaksi manusia dengan ciptaan Allah. Hewan yang telah lama dianggap memiliki nilai simbolis dan keberuntungan dalam budaya Islam adalah kuda. Kuda bukan hanya menjadi sarana transportasi dan perang yang penting, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam ajaran agama Islam. Kuda memiliki tempat khusus dalam simbolisme Islam, sebagai lambang keberuntungan dan kekuatan. Mereka sering dikaitkan dengan kecepatan, kerjasama, dan kemenangan. Dalam banyak kebudayaan, kuda dianggap sebagai manifestasi keagungan dan kemuliaan. Dalam sejarah Islam, kuda memiliki peran penting dalam peperangan dan transportasi. Mereka adalah sarana perang yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam pertempuran. Kecepatan dan kekuatan kuda menjadi aset yang sangat berharga dalam pertempuran, memberikan keunggulan taktis kepada tentara Islam. Kuda disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran, termasuk Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-Mu'minun. Meskipun tidak ada perintah langsung untuk menganggap kuda sebagai hewan suci, tetapi ada makna dalam penyebutan mereka dalam teks suci. Penyebutan kuda dalam konteks pertempuran dan perjalanan mencerminkan pentingnya hewan ini dalam kehidupan umat Islam. Rasulullah memiliki beberapa kuda kesayangan, setidaknya ada 12 kuda dengan nama-nama yang bermakna. Kuda Aktirf adalah mampu berlari dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia, seperti kedipan mata. Kuda As-Sakbu awalnya dimiliki oleh seorang badui dan dikenal dengan nama Adidarsu yang memiliki sifat sulit dikendalikan. Namun, Rasulullah mengubah namanya dan menggunakannya untuk perlombaan dan keperluan lainnya. Kuda Al-Wardu memiliki nama yang berarti mawar, karena warnanya yang campuran antara merah dan pirang. Kuda Sabhatun, salah satu hewan yang membantu Rasulullah dalam berbagai perjalanan dan situasi yang genting. Al-Murtajaz atau Asyab memiliki warna putih dan sifat yang baik. Kuda Al-Lahif memiliki ciri fisik yang mencolok, yaitu ekor yang panjang dan menutupi tanah, dan memiliki kemiripan kuda dengan gunung. Kuda Lisas, hadiah dari Al-Mukaukis penguasa Koptik Mesir. Kuda Al-Zarib, dikenal karena kekokohan dan kekuatannya yang besar. Kuda As-Sakaf, adalah kuda pertama yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dibeli dari seorang badui dari suku Bani Fazarah. Kuda Sugbah, memiliki nama yang diberikan berdasarkan warnanya yang pirang. Kuda Al-Malawah memiliki ciri fisik yang tampak lesu, haus, dan tidak gemuk. Kuda Al-Bar adalah kuda yang dibeli oleh Rasulullah sendiri dari seorang pedagang asal Yaman. Nama-nama ini menggambarkan hubungan yang erat antara Rasulullah dengan kuda-kuda tersebut dan menyoroti pentingnya kuda dalam budaya dan sejarah Islam. Kesayangan kuda oleh Rasulullah juga menjadi contoh bagaimana hubungan antara manusia dan hewan bisa mendalam dan bermakna dalam konteks spiritual. Lebah sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki makna khusus dalam Islam. Makhluk ini memiliki aspek simbolis yang mengajarkan tentang keberkahan, kerja keras, dan tata cara bekerja bersama. Lebah memiliki penjelasan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nahl. Hal ini menunjukkan pentingnya makhluk ini dalam ajaran Islam. Surah ini menggambarkan bagaimana lebah diberi petunjuk oleh Allah untuk membuat sarangnya di tempat-tempat yang berbeda, seperti gunung-gunung, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ini adalah contoh bagaimana Allah memberikan pengetahuan kepada makhluknya, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele. Salah satu hal yang paling dikenal tentang lebah adalah produksi madu. Madu bukan hanya sebagai makanan yang lezat, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa dalam madu terdapat obat yang dapat menyembuhkan manusia. Surah An-Nahl ayat 68-69 menjelaskan tentang manfaat madu yang berasal dari lebah, di mana manusia diberikan nikmat makanan dan minuman dari madu tersebut. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk mengamati makhluk-makhluk kecil seperti lebah dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di dalamnya.
Dalam budaya Islam, lebah dijadikan contoh kerja keras dan kolaborasi yang patut dicontoh. Kerjasama yang dilakukan lebah dalam membangun sarang dan mengumpulkan makanan adalah suatu gambaran tentang betapa pentingnya bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Kambing memiliki tempat istimewa dalam budaya dan agama Islam sebagai simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Kambing memiliki nilai simbolis yang menggambarkan kemakmuran dan keberkahan. Rasulullah mengajarkan pentingnya memelihara kambing dengan baik dan memberi makan dengan cinta, karena dalam setiap tindakan tersebut terkandung pahala sedekah. Pemeliharaan kambing bukan hanya soal menjaga hewan, tetapi juga soal membantu sesama ciptaan Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sangat menyukai daging kambing. Rasulullah bahkan menggigit bagian kaki daging kambing yang disuguhkan kepadanya, yang menunjukkan rasa sukanya terhadap makanan ini. Sikap dan preferensi Rasulullah terhadap daging kambing mengajarkan umat muslim tentang pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Dan ternyata, menggembala kambing adalah aktivitas yang tidak asing bagi para nabi dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah menggembala kambing milik orang lain. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap nabi yang dikirim Allah telah menggembala kambing ataupun domba. Hal ini mengajarkan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap makhluk ciptaan Allah. Dari sini kita dapat memahami bahwa kambing bukan hanya sekadar binatang ternak, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam Islam. Sapi bukan hanya menjadi salah satu hewan ternak yang penting dalam kehidupan manusia, tetapi juga memiliki ciri-ciri dan kemampuan yang mengandung pesan mendalam. Dalam Al-Quran, sapi disebutkan dalam beberapa surah, seperti Al-Baqarah dan Al-An'am. Sapi tidak hanya menjadi sumber makanan dan kebutuhan manusia, tetapi juga memiliki ciri-ciri dan keistimewaan tertentu yang mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Sapi memiliki daya penciuman yang sangat tajam, mampu mencium bau dari jarak yang jauh, bahkan hingga 8 km. Kemampuan ini memungkinkan sapi untuk mendeteksi ancaman atau sumber makanan dengan akurat. Selain penciuman yang tajam, sapi juga memiliki kemampuan mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang bisa didengar oleh manusia. Hal ini mencerminkan betapa canggihnya penciptaan hewan ini oleh Allah. Kemudian dalam bidang ekonomi, sapi memberikan sumbangan berupa daging, susu, dan kulit yang memiliki nilai komersial. Sapi juga digunakan sebagai alat pertanian dalam membajak lahan. Selain itu, sapi juga menjadi sarana transportasi dan beban dalam beberapa budaya dan daerah. Dalam Al-Quran, terdapat juga surat Al-Baqarah ayat 68 yang memberikan pedoman tentang cara menyembelih sapi. Ayat ini menggambarkan sapi yang ideal untuk disembelih, yaitu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, melainkan berada di pertengahan usia. Pesan ini menunjukkan pentingnya memilih saat yang tepat dan kondisi yang sesuai untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut. Melalui pemahaman akan keistimewaan sapi, manusia dapat lebih menghargai makhluk hidup tersebut dan merenungkan kebesaran Allah yang menciptakan semua makhluk dengan ciri-ciri dan tujuan masing-masing. Kucing memiliki tempat khusus dalam budaya dan agama Islam sebagai simbol keberuntungan dan pelindung. Rasulullah sendiri pernah menunjukkan kasih sayang kepada kucing, dan bahkan ada hadits yang menyatakan bahwa kucing termasuk perhiasan rumah tangga yang tidak dikotori sesuatu. Beberapa ahli tafsir Al-Quran mengaitkan kucing dengan makhluk yang suka melakukan ibadah, karena suaranya yang mirip dengan zikir. Kucing juga dianggap sebagai hewan yang senantiasa bertasbih kepada Allah, meski tidak bisa didengar oleh manusia. Kelembutan dan kecerdasan kucing juga sering dihubungkan dengan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam. Meskipun Islam mendorong pemeliharaan hewan, termasuk kucing, berdasarkan hadits-hadits tersebut, pemeliharaan kucing haruslah dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemeliharaan kucing tanpa memandang warna atau jenisnya dapat memberikan pahala seperti memberikan sedekah. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang basah, akan mendapatkan pahala. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa kucing yang bersuara di tengah malam sedang melihat makhluk halus tak kasat mata. Meskipun tidak ada rujukan langsung dalam Al-Quran atau hadits, banyak orang mengambil tindakan pencegahan dengan memberi makan kucing agar tetap tenang di malam hari.
Kelemah lembutan terhadap kucing ditekankan dalam hadits yang menceritakan bahwa seseorang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Pemilik kucing diharapkan menjaga hewan peliharaannya dengan baik agar tidak menderita dan tetap nyaman. Meskipun kucing dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam beberapa hal, seperti perlindungan rumah dari serangan makhluk gaib, kita juga perlu mengenali sisi-sisi negatif dari kepemilikan kucing. Kucing dapat menjadi agresif jika merasa terganggu, dan sikap seperti itu juga perlu diatasi dengan cara yang baik. Semut merupakan makhluk kecil, namun memiliki kehidupan dan perilaku yang menginspirasi banyak pelajaran dalam Islam. Dalam Islam, semut dianggap sebagai hewan yang membawa pesan-pesan kebijaksanaan dan pelajaran berharga bagi manusia. Dalam Al-Quran, terdapat surah yang bernama An-Naml, yang artinya semut, yang menjelaskan peran dan kebijaksanaan yang terkandung dalam perilaku mereka. Semut diibaratkan sebagai makhluk yang memiliki komunitas yang terorganisir dengan sangat baik. Mereka bekerja secara teratur untuk mencari makanan, membangun sarang, dan menjalani kehidupan dalam ketaatan terhadap hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Dari sini, manusia dapat mengambil contoh tentang pentingnya bekerja dengan disiplin, tata tertib, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Syekh Ali Jaber menjelaskan bahwa semut selalu berzikir dengan menyebut nama Allah, meskipun tidak dapat didengar oleh manusia. Semut adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, sehingga manusia dianjurkan memberi mereka makan di pagi hari. Jika rumah seseorang dimasuki oleh semut, maka berpeluang untuk mendapatkan berkah apabila memberi mereka makan. Setiap kali kita beraktivitas di pagi hari, bawakanlah gula, karena mungkin ada semut yang membutuhkannya. Syekh Ali Jaber juga menegaskan, kita harus menjadi makhluk yang membantu makhluk lain yang terus menyebut nama Allah, sehingga Allah juga akan menyebut nama kita. Jika Allah telah menyebut nama kita, berarti Allah meridai kita. Semangat kerja keras dan ketekunan semut dalam mencari makanan juga merupakan pelajaran berharga dalam Islam. Semut tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keberlangsungan koloni mereka. Dalam menjalani kehidupan, manusia diajarkan untuk bersikap gigih, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha dengan sepenuh hati dalam mencari rezeki yang halal. Semangat semut dalam menghadapi tantangan dan rintangan juga mengingatkan kita untuk tetap berjuang dan berusaha. Sebab, di balik usaha keras kita, ada janji keberkahan dari Allah. Melalui pengamatan dan refleksi terhadap perilaku semut, manusia dapat belajar tentang arti penting kerjasama, ketekunan, dan kerja keras dalam mencapai keberuntungan dan keberkahan. Kehadiran semut dalam dunia Islam mengajarkan kita untuk mengeksplorasi makna dalam setiap makhluk ciptaan Allah, serta mengambil inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hewan unta memiliki tempat istimewa dalam budaya dan agama Islam, sebagai simbol kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras. Kehadiran unta tidak hanya mencerminkan keunikannya sebagai hewan ternak, tetapi juga memiliki makna yang dalam konteks keberuntungan dan kehidupan manusia. Dalam beberapa surah Al-Quran, khususnya Al-Ghoshiyah, Al-Qasas, dan Al-Ahqaf, unta disebutkan sebagai hewan yang memiliki karakteristik istimewa. Ayat 17 dari surah Al-Ghoshiyah menyebutkan unta sebagai salah satu ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan, yaitu kemampuan bertahan hidup di daerah gurun yang sangat terbatas airnya, dan mampu berjalan jauh tanpa kelelahan. Secara ekonomi, unta memberikan sumber daging dan susu yang bermanfaat. Dalam bidang transportasi, unta telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai kendaraan di gurun yang sulit diakses oleh kendaraan lain. Keunikan ini membuat unta menjadi salah satu aset berharga di daerah gurun. Melalui unta, kita dapat belajar tentang daya tahan, ketekunan, dan kebijaksanaan. Kemampuan unta untuk bertahan di tengah gurun yang keras mengajarkan kita tentang pentingnya kesiapan dan persiapan dalam menghadapi cobaan hidup. Selain itu, unta juga mengajarkan tentang pentingnya kerjasama, seperti dalam peran unta sebagai hewan pengangkut beban yang membawa barang-barang berat di daerah gurun. Ayam memiliki tempat yang istimewa dalam tradisi dan kebudayaan Islam, sebagai simbol kemakmuran dan keberanian. Ayam adalah hewan yang banyak diperbincangkan dalam hadits dan tradisi Islam. Rasulullah sendiri telah memberikan perhatian khusus terhadap ayam, bahkan ada beberapa hadits yang mengarahkan umat Islam untuk memelihara ayam. Ayam bukan hanya dianggap sebagai sumber makanan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.
Hadits-hadits yang berkaitan dengan kokop ayam memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan umat Islam. Salah satu hadits yang paling dikenal adalah tentang suara kokop ayam pada waktu tertentu sebagai isyarat untuk sholat dan bangun tidur. Sebagaimana penjelasan suatu hadis bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku di pagi hari." Dalam hadits lainnya, suara kokop ayam jantan dihubungkan dengan kemurahan Allah dan kedatangan malaikat. Ketika ayam jantan berkokok, hal ini diartikan sebagai momen untuk memohon rahmat dan keberkahan dari Allah. Dalam tradisi Islam, suara ayam jantan menjadi pengingat bagi manusia untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Ketika suara kokok ayam jantan terdengar sebelum fajar, itu merupakan tanda bagi kita untuk menjalankan qiyamul lail atau sholat malam tahajud, karena pada saat tersebut, para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita dan memohonkan ampunan untuk kita. Sedangkan, ketika kokok ayam jantan berkumandang menjelang subuh, hal tersebut menjadi isyarat bagi mereka yang tidak sempat menjalankan tahajud, agar bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Di samping makna simbolisnya, ayam juga memiliki makna praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ayam menjadi salah satu sumber protein penting dalam makanan manusia. Daging ayam yang kaya akan nutrisi menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan makan umat Islam. Selain dagingnya, telur ayam juga memiliki nilai gizi tinggi dan sering menjadi pilihan makanan bergizi bagi umat Islam. Dalam konteks modern, pemeliharaan ayam sebagai sumber protein dan peluang usaha telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Muslim. Pemeliharaan ayam juga mencerminkan semangat usaha dan kerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Dalam Islam, banyak hewan dianggap membawa keberuntungan dan makna tertentu bagi manusia. Selain hewan-hewan yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa hewan lainnya yang memiliki nilai simbolis dan dianggap membawa rezeki dalam budaya dan pandangan agama Islam. Burung perkutut memiliki posisi yang istimewa dalam budaya Islam. Dalam banyak tradisi, burung ini dianggap sebagai simbol kebangsawanan dan prestis. Burung perkutut sering dianggap sebagai hewan yang memiliki keanggunan dan ketinggian status dalam masyarakat. Oleh karena itu, memelihara burung perkutut diharapkan dapat memberikan pemiliknya derajat yang lebih tinggi serta keberuntungan dalam segala hal. Ikan arwana juga memiliki makna simbolis dalam masyarakat Islam. Meskipun tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, ikan ini sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan. Di beberapa budaya, ikan arwana dianggap sebagai hewan yang membawa keberuntungan finansial dan peluang usaha yang baik. Masyarakat percaya bahwa memelihara ikan arwana di rumah atau tempat usaha dapat membantu mendatangkan rejeki dan keberuntungan. Kura-kura adalah hewan yang sering dianggap sebagai simbol ketahanan, ketenangan, dan umur panjang. Dalam budaya Islam, kura-kura sering dihubungkan dengan karakteristik yang tenang dan sabar, mengingat gerakannya yang lambat, namun tetap mantap. Keberadaan kura-kura dalam agama dan budaya Islam mengajarkan nilai kesabaran, tekun, dan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi cobaan hidup. Laba-laba, meskipun sering dianggap sebagai makhluk yang tidak disukai oleh sebagian orang karena penampilannya yang menakutkan, sebenarnya memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, laba-laba diibaratkan seperti orang-orang yang mencari perlindungan selain dari Allah, di mana laba-laba membuat rumah yang rumit dan kuat, namun pada akhirnya tetap rapuh dan lemah. Pesan ini mengajarkan manusia untuk tetap mengandalkan Allah sebagai satu-satunya pelindung sejati, meskipun laba-laba memiliki kemampuan membuat jaring yang canggih untuk menangkap mangsa. Laba-laba juga mengingatkan kita akan kebesaran Allah, yang menciptakan setiap makhluk dengan peran dan keistimewaannya masing-masing. Melalui penghayatan makna simbolis ini, masyarakat Islam mengembangkan pandangan positif terhadap hewan-hewan tertentu dan menganggap mereka sebagai ciptaan Allah yang memiliki pesan dan hikmah. Namun perlu diingat bahwa makna keberuntungan dari hewan-hewan ini tidak harus diartikan secara mistis, melainkan lebih kepada pesan moral dan nilai-nilai yang dapat diambil dari sifat-sifat unik hewan-hewan tersebut. Dengan memahami dan menghargai peran hewan-hewan ini, manusia dapat lebih mengakui kebesaran dan hikmah penciptaan Allah dalam dunia ini. Penting untuk dicatat bahwa bukan dengan hanya keberadaan hewan ini lantas kita menjadi kaya raya, melainkan keberuntungan dari Allah, bahwa kita bisa belajar dari mereka dan berusaha sesuai dengan hikmah yang didapat. Karena semua petunjuk yang Allah berikan kepada kita, baik petunjuk yang tertulis dan yang tidak tertulis dalam Al-Quran, ditujukan kepada orang-orang yang berpikir.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.